Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Septaria Yolan Kalalinggi. Saya merupakan peserta Latsar CPNS 2022 Angkatan 24 asal instansi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berikut ini saya lampirkan hasil wawancara saya bersama dua narasumber, yaitu dari seorang dosen dan seorang mahasiswa, mengenai analisa pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus. Selamat pagi Pak. Ya, pagi Ibu. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Septaria Pak. Nama Bapak, nama lengkapnya siapa Pak? Randy Muhammad Iqbal, Oh iya, jadi Bapak pekerjaannya sebagai? dosen di program studi kimia. Iya Pak, baik Pak. Mohon waktunya sebentar ya Pak untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai analisa pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus. Jadi ada 3 pertanyaan Pak yang saya akan tanyakan ke Bapak. Pertanyaan pertama yaitu, apa saja media pembelajaran sosial media yang Bapak gunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Bapak? Terima kasih pertanyaannya ya, karena ini adalah basis on sosial media ya. Jadi sebenarnya saya ada beberapa menggunakan fitur sosial media selain LMS. Kalau kita pelajari bahwa di masa pandemi ini udah banyak namanya learning management system yang berbasis di Spada atau Moodle dan lain-lain. Cuma karena ini adalah pertanyaan sosial media, ya saya sering menggunakan Instagram yang sebagai salah satu media untuk mempublish tugas-tugas mereka. Jadi saya sering membuat tugas yang ujung-ujungnya nanti berbau ke video, ya, contohnya nanti bisa masuk ke dalam video reels. Selain itu juga selain untuk mereka melatih kemampuan berpikir sintesis dan analisis, saya punya misi lain yaitu untuk memperkenalkan program studi kimia melalui Instagram. Karena kan kalau misalnya mahasiswa posting tugasnya di sosmed, otomatis salah satunya pasti kebawa. Ada misi promosinya sekaligus seperti itu. Mungkin itu ya Bu ya. Oh iya, terima kasih Pak. Berarti lebih ke penggunaan media sosialnya khususnya Instagram ya Pak? Ya, kalau saya. Baik, untuk pertanyaan kedua Pak, seberapa efektif sosial media dalam mendukung kegiatan belajar mengajar? Saya pikir kalau dengan konsep saya ya, saya melihat cukup efektif sih. Karena apa? Ketika saya menyuruh mereka membuat tugas dalam bentuk video, ya berarti mereka mereka harus memahami konsep dulu, konsep sains atau konsep ilmuannya, ya kemudian ditransformasikan dalam bentuk video. Nah di situ kan otomatis ada kerangka berpikir yang harus disusun, ya kerangka berpikir bagaimana konsep ilmu sainsnya, kemudian juga mereka juga harus memiliki skill editing video dan lain-lain. Nah itu menurut saya akan sangat membantu untuk materinya itu nempel di otak mereka, karena otomatis mereka harus menyusun kerangka berpikir, menyusun ini videonya pertama ini, kedua ini, ketiga ini, kemudian konsepnya seperti ini, kemudian setelah itu juga apa sih yang bisa membuat video-video itu bisa menarik ya. Jadi pikiran saya cukup efektif ya, karena tidak hanya motorik ya, tidak hanya kognitif saja yang bekerja, tapi itu ada integrasi dari beberapa kajian seperti itu. Oh iya ya Pak, berarti memang sangat efektif ya Pak? Iya, cuman memang mungkin tugasnya perlu waktu ya, karena dari mereka harus menyusun kerangka berpikir dari videonya dan lain-lain sampai membuat editing videonya. Oh iya Pak, baik. Berarti memang ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, tidak hanya kita memahami informasi itu, tapi kerangka berpikirnya juga ya Pak, konsep-konsepnya juga. Ya, karena kan ketika mau dibuat video yang semenarik mungkin, pasti juga mereka harus memikirkan efek-efek apa sih yang bisa digunakan di dalam fitur-fitur editing video. Jadi berpikirnya tidak one step, tapi multi step berpikir. Ya, makasih Pak. Pertanyaan yang ketiga, apa dampak positif dan negatif dari pemanfaatan media sosial dalam kegiatan belajar mengajar? Oh iya, mungkin kalau positifnya tadi ya saya udah jelasin bahwa positifnya akan lebih banyak nempelnya kalau di mahasiswa. Kemudian juga kita dapat beneficial untuk bahwa kita bisa mengkampanyekan sedikit tentang program studi kita. Jadi itu salah satu kenapa saya lebih memilih yang lagi sebenarnya Instagram. Itu bisa dijadikan sarana promosi sekaligus ya, dan juga mungkin menyebarkan ilmu pengetahuan kita melalui sosmed yang sekarang usernya banyak sekali. Instagram. Nah, gara-gara sekarang Instagram lagi banyak user, mungkin mahasiswa aja karena mungkin sambil melihat konsep-konsep di lain, takutnya dia nge-scroll yang lain, ujung-ujungnya waktunya habis ya untuk melihat yang lain, tapi ya itu tidak apa-apa, asalkan manajemen waktu dari mahasiswa itu terhadap kuliahnya tetap baik. Mungkin itu ya, kalau dari efek negatifnya kebanyakan, karena kadang-kadang kan kalau kita scroll Instagram nggak sadar tiba-tiba udah 1 jam habis ya kan, stalking seperti itu. Mungkin itu aja kalau yang dari efek negatifnya ya. Berarti kayak kurang fokus gitu ya Pak?
Betul. Jadi maunya itu mahasiswa itu lebih memahami informasi dari sosial media, bijak dalam menggunakan sosial media untuk mendapatkan informasi, tapi ternyata ada hal tertentu yang mengganggu fokus mereka gitu ya. Betul sekali. Baik Pak, terus menurut Bapak ya, pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak menyikapi banyaknya kejahatan-kejahatan di sosial media, khususnya untuk user-user gitu Pak, pengguna-pengguna sosial media sendiri? Kayak cyberbullying dan lain gitu ya? Iya, apa? Iya Pak. Saya sih di-ignore aja, gak usah diperhatiin. Itu simpel ya. Atau kalau misalnya mau itu di ini, udah di-block aja. Cara paling simpel. Tapi kalau saya sih biasanya nggak terlalu mikirin yang begituannya. Ibaratnya ya ignore aja selama itu tidak related banget juga dengan kita, ya udah di-ignore saja. Atau kalau memang itu terganggu, ya udah lebih aman di-block akunnya. Itu akan lebih baik. Betul. Lebih ke menghindar ya Pak, menghindari atau memblok akun yang tidak memberikan informasi yang akurat, tidak valid dan sebagainya yang menimbulkan unsur-unsur sara gitu ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, oke. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang tidak berkenan. Selamat pagi Dek. Pagi Kak. Ya, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Iya, perkenalkan nama saya Septaria, dengan adik siapa ya ini? Nama saya Dia. Oh iya, adik dia ya? Iya, baik. Jadi saya akan menanyakan ada 4 pertanyaan ya. Nah, ini kan terkait dengan manfaat media sosial, khususnya di lingkungan kampus. Nah, apalagi kan dia sebagai mahasiswa ya. Nah, pertanyaan pertama itu, apa media pembelajaran, media sosial yang adik dia gunakan? Kalau untuk media sosial yang sering digunakan buat pembelajaran tuh mungkin ini ya, apa sih namanya? WA, WhatsApp untuk share-share informasi terkait pembelajaran atau jadwal pembelajaran, jadwal kelas. Terus kadang juga kita menggunakan email kalau misalkan terkait pengumpulan tugas atau kirim-kirim file seperti itu. Kadang juga menggunakan Zoom kalau memang ada perlu pertemuan online seperti itu yang kita nggak bisa tatap muka tapi perlu untuk komunikasi secara online via Zoom. Dan mungkin yang lain mungkin seperti sosial media kayak Instagram, Facebook untuk posting-posting informasi-informasi tentang seputaran pembelajaran sih. Nah, yang pertanyaan kedua, menurut adik dia sendiri seberapa efektif media sosial dalam kegiatan belajar atau kegiatan lain misalnya di kampus? Kalau menurut saya sih cukup efektif sih Kak, karena lumayan sangat membantu ya penggunaan media sosial sekarang itu khususnya kita dalam dunia kampus. Jadi informasi yang kita dapatkan itu bisa lebih cepat tersampaikannya kepada kita gitu. Kalaupun kita ingin memberikan informasi kepada orang lain juga bisa tersalurkan dengan lebih cepat aja sih. Jadi lebih enak gitu sharingnya Kak. Oke, terus yang ketiga itu apa kira-kira dampak positif dan negatif dari media sosial yang adik dia rasakan? Positifnya dari media sosial yang kita gunakan sebagai media pembelajaran juga itu informasi yang kita dapatkan itu bisa tersampaikan dengan cepat. Terus kalau kita memberikan informasi juga itu lebih cepat dan tinggal kirim lewat email bisa. Dan kalau untuk dampak negatifnya sendiri nggak terlalu sering menggunakan sosial media, jadi kadang kita tidak fokus gitu. Jadi kayak fokusnya itu kayak terbagi gitu, sama mungkin kecenderungan buat kecanduan media sosial sih Kak. Jadi interaksi kita di media sosial itu lebih sering, tapi untuk interaksi sosial kita secara langsung dengan pribadi yang lain itu menjadi kurang karena kita lebih sering di sosial media gitu. Oke. Berarti tadi ada 3 ya dampak negatifnya. Kalau positifnya tadi terkait dengan sebelumnya, akses informasinya cepat. Kalau dampak negatifnya itu seperti kecanduan sosmed, terus tidak fokus gitu ya antara mau ngerjain tugas atau kan melihat hal-hal lain yang lebih menarik. Nah, terus yang ketiga tadi itu tentang mungkin itu kali ya kejahatan-kejahatan. Apa ya, seperti kayak pembulian atau apa gitu melalui sosial media yang sekarang kan lagi marak-maraknya ya kayaknya itu bully-bullyan tapi sosial media itu kan juga bisa berpengaruh terhadap mungkin kesehatan mental kali ya, mental dari penggunanya. Mengenai ujaran kebencian misalnya, terus kayak menyinggung unsur-unsur sara gitu ya. Nah, kira-kira untuk menyikapi hal itu bagaimana menurut dia? Kalau menurut saya sih mungkin kita nggak bisa ngontrol orang lain gitu, tapi kita bisa mengontrol pribadi kita sendiri. Jadi mungkin lebih baik dimulai dari diri kita sendiri dulu. Sebisa mungkin bijak dalam menggunakan sosial media, tahu batasan, tahu privacy juga sih. Maksudnya nggak seluruh kehidupan kita tuh mesti kita umbar di sosial media, kecuali mungkin itu penting untuk misalkan keperluan tugas kuliah atau kata di sosial media atau menyampaikan aspirasi di sosial media juga harus perlu diperhatikan bagaimana cara kita menyampaikannya. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu malah menimbulkan unsur negatif gitu atau menimbulkan kayak pemahaman yang salah atau seperti menyinggung sara atau ya segala macamnya Kak. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Dia semangat ya untuk belajarnya di kampus. Siap. Adapun lesson learn yang diperoleh pada wawancara selama 2 hari secara berturut-turut adalah sosial media
sangat efektif dalam mendukung proses belajar mengajar di lingkungan kampus. Adapun dampak positif dari pemanfaatan sosial media yaitu kemudahan mengakses informasi secara cepat tanpa batas waktu dan tempat. Sedangkan untuk dampak negatifnya sendiri, apabila tidak digunakan dengan bijak akan menimbulkan kecanduan sehingga dapat mengubah prioritas yang harusnya diselesaikan oleh mahasiswa pada saat itu. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu interaksi sosial secara nyata semakin berkurang karena mahasiswa lebih cenderung menarik perhatiannya untuk interaksi secara dunia maya. Maka kita perlu bijak dalam bersosial media, perhatikan etika bersosial media, kemudian harus tahu batasan dan privasi dalam memposting ataupun mengakses informasi di sosial media. Meningkatkan soft skill, misalnya editing video, kemudian lebih ke akses video-video pembelajaran atau e-book yang berguna untuk peningkatan kualitas dari mahasiswa tersebut.